Posan ho tu Jehovah, marha posan ho tu debata, marha posan ho tu Jehovah, marha posan ho tu debata. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin kita tergoda untuk boleh mencurahkan semua isi hati kita kepada semua orang, tanpa kita mengetahui apakah orang ini layak dipercaya atau tidak. Karena terkadang ketika kita tidak dapat memendam isi hati kita, kita boleh berbagi dengan orang lain, tetapi terkadang setiap orang yang mendengar kita itu belum tentu berempati dengan kita Bapak Ibu. Belum tentu dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Jangan-jangan ada di antara yang kita sampaikan itu bersukacita dengan segala kepedihan kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang berempati tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Apa yang harus dapat kita lakukan ketika kita mengalami kesusahan, lalu kita menganggap tidak ada yang dapat untuk dipercaya atau tidak ada yang dapat untuk menjadi curahan daripada isi hati kita? Terkadang secara psikologi ada beberapa karakter manusia Bapak Ibu yang tidak sanggup memendam apa yang ada dalam hatinya. Jadi ada juga karakter apapun itu yang terjadi pada dia dipendam saja, dia tidak mau cerita kepada siapapun. Tetapi ada juga secara psikologi karakter manusia, apa-apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak tahan memendamnya sendirian. Lalu ketika itu terus diumbar dan diperkatakan setiap harinya, itu bisa menjadi bahan gosip. Lalu apa secara bijaknya yang dilakukan oleh orang yang percaya Bapak Ibu? Kita boleh sharing, kita boleh curhat kepada orang yang tepat, mungkin kepada ketika kita memang membutuhkan solusi atau ketika kita memang membutuhkan dukungan, maka carilah tempat yang tepat. Jadi jangan asal mencurahkan isi hatimu di mana-mana Bapak Ibu, karena ya seperti tadi yang katakan bahwasanya belum tentu akan ada yang namanya solusi dan juga belum tentu semua orang berempati. Maka sekarang ini kita harus dengan segala hikmat dan kebijaksanaan berkata, dan dengan iman kita, sekalipun kita mengalami kepedihan atau hal yang boleh kita surhatkan kepada seseorang, biarlah itu Bapak Ibu, carilah orang-orang yang benar-benar berempati dengan kita dan mendoakan kita. Paling tidak kita mendapatkan kedamaian, kenyamanan ketika kita boleh berbagi isi hati kita kepada sesama kita. Dan ketika kita menjadi pendengar Bapak Ibu, jadilah menjadi pribadi yang boleh merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan ketika orang boleh berbagi isi hatinya dengan kita, lalu kita bagi juga kepada orang lain. Jangan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, harus juga bisa dipercaya. Lalu ketika kita kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Maka hal yang paling utama dan mutlak kita lakukan adalah hidupmu percayakanlah hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan hanya sewaktu-waktu, baik di dalam sukacitamu, baik di dalam dukacitamu, percayakanlah kepadanya setiap waktu hidupmu, setiap waktu. Lalu dikatakan di sana, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi jikalau kita di dalam doa mencurahkan isi hati kita, itu akan sangat melegakan sekali Bapak Ibu. Karena dia akan berbicara kepada kita dan apa yang harus kita lakukan, dia akan mengatakannya kepada kita. Lalu
Karena Dia adalah tempat perlindungan kita, Dia akan yang memberikan solusi dalam setiap persoalan kita. Dia yang mampu melakukan itu, Bapak Ibu. Maka jikalau hari-harimu berat, jikalau hari-harimu sulit, atau tidak ada orang yang mendengarkanmu lagi, datang kepada Dia. Dan utamakan, prioritaskan Allah dalam setiap hidupmu, dalam setiap permasalahanmu, dan dalam setiap pergumulanmu. Itu akan melegakan hati kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup membebaskan kita dari segala persoalan dan pergumulan itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur, kami tahu kami harus kemana ketika kami harus mencurahkan isi hati kami, yaitu Engkau adalah Allah kami yang kami percaya, dan Engkau adalah Allah kami yang memberikan kami jalan keluar dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati saudara-saudari kami ini dalam setiap kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya. Berkati bumi ini, berkati juga Tuhan kami dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, biar kami hidup damai dan sejahtera di dunia ini, terkhusus negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, dan bahkan juga kami berdoa buat gerejamu HKBP, kiranya Tuhan berkati para pimpinan, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, secara khusus dalam mempersiapkan dirinya Tuhan dalam pelayanan ibadah minggu esok. Tuhan kami juga berdoa di minggu esok, kiranya Tuhan mampukan para hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan percaya kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan Akbar HKBP, yaitu di tanggal 16 di hari Senin sampai Jumat Tuhan akan diadakan rapat pendeta Hatopan. Tuhan kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan yang berencana akan berangkat ke Jetun Silangit. Kiranya Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan di perjalanan, di dalam setiap perjalanan mereka Tuhan bertemu dan dapat berkumpul Tuhan untuk dapat membicarakan hal-hal yang baik tentang dogma, doktrin, pengajaran, dan perkembangan-perkembangan daripada HKBP ini. Biarlah hamba-hamba Tuhan Engkau urapi Tuhan, semakin Engkau perlengkapi, supaya melalui gerejamu HKBP nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat Opuye Porus yang boleh memimpin kami, dan bahkan ketua rapat pendeta juga Tuhan Engkau memberkati, supaya apa yang boleh kami bicarakan, apa yang boleh kami pikirkan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati para jemaat yang kami tinggalkan sejenak di tempat pelayanan kami. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati Bapa kehidupan kami, kehidupan para jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, supaya kami terus bersinergi untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami yang semakin layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.